Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh. Salawatu Rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqaihi, amma ba'du. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat untuk berpuasa di waktu fadilah yang Allah berikan kepada kita. Saat ini kita sudah sampai di hari yang ke-9. Betul jemaah? 8 ya. Berarti perhatian 8 ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas kaitannya dengan dakwah Nabi pertama kali. Kemudian yang pertama beriman kepada beliau adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Ada anak-anak Nabi dari Ibunda Khadijah. Siapa? Ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum dan juga Fatimah. Kemudian ada Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ada orang-orang yang Islam, masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan dan juga yang lainnya. Kemudian ada kelompok atau golongan setelahnya yang masuk Islam, seperti Zaid sepupunya Umar bin Al-Khattab, seperti istrinya Zaid yaitu anaknya Umar bin Al-Khattab, dan juga seperti Abu Dzar Al-Ghifari dan juga sahabat-sahabat yang lainnya yang jumlah mereka ada 40. Pertama kali Nabi berdakwah yang masuk Islam ada 40 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan dakwah dengan pelan-pelan, dengan enggak terang-terangan, dengan cara diam-diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada fase dakwah ini beliau menyampaikan Islam kepada orang-orang terdekat, teman-teman terbaik dan juga kepada keluarga. Tidak menyampaikan Islam kepada orang jauh, orang enggak dikenal, tamu baru datang enggak tahu siapa, enggak. Hanya menyampaikan Islam kepada orang-orang terdekat yang dikenal. Jamaah barakallahu fikum. Dakwah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sahabat-sahabat tadi yang 40 pertama kali mereka masuk Islam, mereka juga mendakwahkan Islam dengan diam-diam, dengan pelan-pelan, yang mereka rasa orang ini aman. Kalau kiranya orang ini nggak aman didakwahi, maka nggak didakwahi. Jadi pilah-pilih dakwahnya. Kalau kiranya orang ini nggak bakal beriman, kiranya orang ini kalau diajak bakal frontal, maka nggak disampaikan Islam kepadanya. Karena ini cara penyampaiannya adalah pelan-pelan. Jangan sampai ketahuan, jangan sampai kemudian mereka ini orang-orang kafir kaget. Jangan sampai mereka orang-orang kafir menentang dakwah yang baru dimulai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum. Maka ini adalah fase dakwah yang sangat-sangat pelan, fase dakwah yang sangat berhati-hati, fase dakwah yang sangat susah, tidak mudah. Kalau dakwah sekarang saya dakwah di depan mikrofon di masjid gampang. Tapi ini dakwahnya satu persatu, pelan-pelan, tenang. Harus tahu dulu siapa yang mau diajak masuk Islam. Gak sembarang orang lagi duduk berdua, ini loh ada agama Islam. Enggak, tapi harus benar-benar tahu ini orangnya bagaimana. Harus diprediksi dulu kira-kira bagaimana tanggapannya.
Jamaah barakallahu fikum. Dan awal Islam sudah ada syariat salat, sudah ada syariat salat, sudah ada Al-Quran. Para sahabat mau salat, para sahabat mau membaca Al-Quran, tapi mereka nggak bisa salat itu gampang. Mau salat dimanapun, mau salat kapanpun, salat sunnah, mau ngaji dimanapun, itu nggak mudah. Oleh karenanya disebutkan dahulu mereka yang pertama kali masuk Islam, mereka itu kalau sholat nyari rumah kosong, nyari tanah kosong, nyari di balik bukit, kiranya nggak ada yang lihat. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di dalam dakwah secara pelan-pelan ini, secara asir, disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga ketenangan dan keamanan kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat-sahabatnya untuk bersembunyi, bukan sembunyi takut, bukan sembunyi lari, tapi sembunyi persiapan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu nanti akan ada waktu Nabi akan diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Maka di zaman ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat dengan pelan-pelan, diam-diam. Sahabat yang sudah masuk Islam mengajak yang lainnya untuk masuk Islam dengan diam-diam dan melaksanakan syariat Islam dengan diam-diam. Jamaah barakallahu fikum. Di fase ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam dengan sempurna, mengajarkan Al-Quranul Karim, mengajarkan tarbiyah, mengajarkan akidah, mengajarkan ibadah, mengajarkan akhlak, dan mengajarkan keamanan kepada para sahabat-sahabatnya. Disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari maklumat-maklumat, mencari informasi-informasi. Kemudian sahabat-sahabat ini berdakwah sesuai dengan informasi yang mereka terima. Dan sahabat ini dibentuk keluarga-keluarga kecil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika sahabat Muhajirin datang ke Madinah, maka yang mereka ini bukan saudara, dibuat keluarga sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Darda dengan Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Bakar dengan sahabat Ansar, Umar bin Khattab dengan sahabat Ansar, seluruh Muhajirin disaudarakan dengan sahabat-sahabat dari Ansar. Bukan cuma itu, ketika pertama kali Islam didakwahkan, maka ada sahabat-sahabat baru yang mereka nggak punya keluarganya yang Islam. Bahkan mereka nggak berani sholat di rumahnya. Bahkan mereka nggak berani ngaji di rumahnya. Maka kemudian dibuatkan saudara-saudara kecil oleh Nabi Muhammad SAW. Dibuatkan keluarga-keluarga kecil. Yang satu keluarga terdiri kurang lebih 3-5 keluarga. 3-5 orang. Seperti jamaah barakallahu fikum, Nabi menjadikan Fatimah bintul Khattab, anaknya Umar bin Khattab, dengan suaminya Sa'id bin Zaid satu keluarga dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham, yang kemudian sebagai da'i untuk mereka bertiga adalah sahabat Nabi Khabbab ibn al-Arat. Kemudian mereka berempat ini, mereka itu juga mendakwahkan Islam dengan pelan-pelan, mendakwahkan Islam dengan maklumat. Ini kepada siapa Islam mau disampaikan? Bagaimana caranya? Kapan? Ya. Jamaah barakallahu fikum. Dan keluarga kecil ini, mereka bukan hanya untuk menghafal Quran yang turun kepada mereka, melainkan mereka juga mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga intinya adalah memahami Al-Quran. Oleh karenanya, dahulu ada seorang sahabat berkata kepada seorang tabi'in. Kata sahabat ini, saya lupa namanya, dulu kami mempelajari Al-Quran baru menghafalkannya.
Kalau kalian tabi'in menghafalkan dulu meskipun nggak paham apa maksudnya Al-Quran, nggak paham tafsirnya, yang penting hafal dulu. Nanti setelah hafal baru belajar tafsir, baru memahami Al-Quran. Maka sahabat-sahabat yang turun kepada mereka Al-Quran, mereka mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran. Mereka mempelajari tajwid dan makharijul huruf. Mereka mempelajari tafsir, hukum dan hikmah-hikmah dari Al-Quran. Dan juga dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian para sahabat ketika itu berkumpulnya di mana? Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumahnya Khadijah bintil Khuwailid. Khadijah bintil Khuwailid rumahnya dibuat tempat para sahabat untuk ngaji langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rumahnya Khadijah ini dekat dengan perumahan yang lain. Tapi rumahnya Khadijah ini nggak besar-besar amat, nggak cukup untuk nampung sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad memilih rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Rumahnya Al-Arqam ini agak jauh dan rumahnya besar, bisa menampung sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pertama kali dakwah ini memiliki markas, yaitu di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dengan beberapa sahabat sedang sholat di sebuah tempat kosong. Kemudian ketika sedang sholat, ada orang-orang musyrik yang melihat. Orang-orang musyrik ini mencela Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat kaum muslimin. Apa yang kalian lakukan? Ibadah apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian ibadah di sini? Kenapa bukan di Ka'bah? Kenapa kalian beribadah dengan cara seperti ini? Dan mencela Sa'ad bin Abi Waqqas, mencela para sahabat. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mukul orang musyrik ini sampai berdarah. Ini pertama kali kumpulan orang Islam diketahui oleh orang-orang Mekkah. Akhirnya Nabi SAW memilih tempat dakwah yang lebih aman, yang lebih gak terekspos, yang lebih jauh, dan juga rumahnya lebih besar, bisa menampung sahabat yang mereka berbondong-bondong masuk Islam. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian mereka sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali masuk Islam, mereka 40 orang pertama, mereka 100, 200, 300 orang pertama, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka memiliki sebuah kekhususan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Dan di antara yang kami ciptakan, kata Allah, ada sekelompok manusia yang mereka mengambil hidayah dari al-haq, dari Al-Quran, dari as-sunnah, dan mereka berbuat baik dari itu semuanya. Maka merekalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran tidak seperti orang lain yang membaca Al-Quran. Yang mereka menerima Al-Quran tidak seperti orang lain, mereka benar-benar menerima Al-Quran. Yang mereka benar-benar mendapati manfaat dan faedah dari Al-Quran tidak seperti orang lain yang terkadang cuman baca nggak ngerti maksudnya tapi nggak diamalkan. Maka mereka sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang-orang yang memahami Al-Quran. Mereka orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Karena hati mereka bersih. Dan hati mereka nggak ada condong duniawi. Nggak nyari dunia melalui agama. Mereka orang-orang yang benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang benar-benar hatinya untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka
adalah orang-orang yang langsung melihat bagaimana wahyu turun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang langsung menemani dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang-orang yang tahu sebab-sebab kenapa Nabi bersabda. Mereka orang-orang yang tahu sebab-sebab turunnya wahyu, maka mereka lebih paham akan maksud dari sabda Nabi. Mereka orang-orang yang lebih paham dari maksud yang Allah turunkan dari kalamullah, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barakallahu fikum, mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat memaknai Al-Quran, terlebih lagi karena Quran dan Sunnah itu turun sebabnya karena mereka. Turunnya tentang pertanyaannya sahabat bertanya, sahabat konsultasi, kemudian turun ayat Al-Quran. Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis. Gimana jamaah rasanya kalau Nabi SAW berbicara tentang saya, tentang Anda? Itu kan suatu hal yang sangat istimewa dan gak bakal kita lupakan itu. Nabi berbicara tentang saya, tentang Anda, tentang pertanyaan saya langsung, dan ini orang-orang yang langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengetahui maksud Quran dan Sunnah karena Quran dan Sunnah berkaitan langsung dengan mereka. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memahami, akan tetapi hati mereka itu betul-betul hati yang Qur'ani. Ibadah mereka, tubuh mereka betul-betul tubuh yang Qur'ani, yang Rabbani. Mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang Allah berikan ilmu tentang Allah. Mereka tahu tentang sifat-sifat Allah, tentang af'al Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai Allah dan mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin bertemu dengan Allah dan mereka ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang memuliakan Allah dan mereka orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barakallahu fikum, maka subhanallah, inilah sahabat-sahabat yang mereka belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di kajian pertama kita sempat membahas kenapa kita perlu untuk mempelajari sirah nabawiyah, karena di dalam banyak manfaat yang bisa kita ambil, di antaranya dalam hal tarbiyah. Apa itu jamaah? Dalam hal tarbiyah ada sekolah terbaik, ada kelas terbaik, ada universitas terbaik, ada kota terbaik ilmunya, tarbiyahnya, ada kota pelajar, ya kan? Ada kota santri, ada negara yang terkenal dengan keilmuannya. Tapi yang dihasilkan oleh dakwah Nabi Muhammad SAW bukan murid terbaik, bukan sekolah terbaik, bukan kota terbaik, bukan negara ilmu terbaik, melainkan umat terbaik hasil dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian amar ma'ruf, kalian nahi munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barakallahu fikum. Maka di dalam rumah Al-Arqam Ibn Al-Arqam terdapat sebuah madrasah, terdapat sebuah sekolah, terdapat sebuah universitas yang satu-satunya pernah ada di muka bumi, tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Karena sekolahan ini dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Karena sekolahan ini diajarkan langsung oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena murid-muridnya adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Hasil dari 40, 100, 200, 300 orang ini,
hasil dari keluaran sekolahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang kemudian setengah abad setelahnya menguasai seluruh jazirah Arabia, menguasai seluruh Syam, menguasai Mesir, menguasai Persia, menguasai Syam, menguasai banyak tempat yang sangat luas dari sebuah tempat kecil, madrasahnya Al-Arqam Ibn Al-Arqam, madrasahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana murid yang lebih baik dari mereka? Dan siapakah guru yang lebih handal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah barakallahu fikum. Maka mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, binaan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam Ibnul Arqam. Mereka adalah pemimpin bendera tauhid, mereka adalah pemimpin bendera jihad, mereka adalah pemimpin bendera dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam Ibnul Arqam adalah Al-Quranul Karim, adalah akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah budi pekerti, adalah bagaimana untuk mereka menjadi seorang pemimpin ke depan hari. Bagaimana mereka diam sekarang, anggapnya mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diam, mereka belajarnya pelan-pelan, mereka menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang di rumah yang jauh dari kerumunan, di tempat yang cukup luas bagi mereka. Dengan istiqamah, dengan niat, kemudian mereka menjadi pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di antara sebab dipilihnya rumah Al-Arqam Ibnul Arqam untuk menjadi madrasah, untuk menjadi sekolahannya sahabat-sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di antaranya bahwa Al-Arqam Ibnul Arqam, dia ini enggak dikenal sudah masuk Islam. Orang-orang enggak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Gak ada yang tahu dia sudah masuk Islam. Jadi kalau ke rumahnya Khadijah, sudah orang-orang ini tahu, oh di Khadijah, di rumahnya Khadijah, di rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau belajar Islam. Itu orang-orang Islam. Tapi kalau di rumahnya Al-Arqam Ibn Al-Arqam, orang nggak tahu. Orang-orang Mekah yang mereka masih kafir nggak tahu. Kenapa kok mereka datang? Nggak tahu. Kemudian Al-Arqam Ibn Al-Arqam dari kabilah Makhzum, yang Bani Makhzum ini mereka selalu rebutan kekuasaan dengan Bani Hashim. Nabi Muhammad dari Bani apa? Dari Bani Hashim. Iya. Tahu Abu Jahal jamaah? Abu Jahal ini namanya Abul Hakam. Dia itu namanya Amr ibn Hizam, dijuluki Abul Hakam, orang yang sangat hikmah, orang yang menjadi tempatnya orang-orang Arab untuk mengadu dan mengeluh itu kepada Abu Jahal. Kenapa seorang Amr bin Hizam yang dijuluki sebagai Abul Hakam kemudian oleh Nabi SAW dijuluki sebagai Abu Jahal? Disebutkan Abu Jahal ini pernah mendengarkan tilawah Al-Qur'annya langsung dari lisan Rasulullah SAW di malam hari, nggak ada lampu dan penerangan kayak sekarang ini. Kemudian kepetok, ketahuan sama Abu Sufyan. Abu Sufyan dengarkan Quran, Abu Jahal juga dengarkan Quran. Ditanya mau login, mau masuk Islam, Pak? Jawabannya apa? Enggak. Kenapa? Kenapa dia bilang enggak? Kata Abu Jahal ketika itu,
Aku dari Bani Makhzum dan Muhammad dari Bani Hashim. Dari dulu Bani Makhzum dan Bani Hashim ini selalu berebut kekuasaan, selalu berebut kemuliaan. Kok kemudian aku sekarang ketuanya Bani Makhzum, masa pantas untuk beriman kepada seseorang yang lahir dalam keadaan yatim dari Bani Hashim? Harga diri, kata Abu Jahal. Al-Arqam ibn al-Arqam, dia dari Bani Makhzum. Jadi orang-orang Mekah yang sudah mulai mendengar tentang adanya dakwah Islam itu nggak ada apa jamaah? Nggak ada pikiran, oh itu orang-orang belajar Islam, itu orang-orang belajar ke Nabi Muhammad, itu orang-orang belajar kepada Abu Bakar, kepada Khabbab bin al-Arad, kepada sahabat-sahabat terkemuka, kepada sahabat-sahabat awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada pikiran ke sana. Kenapa? Wong itu rumah musuhnya Bani Hashim. Jamaah barakallahu fikum. Jam berapa ini? Azan berapa menit lagi? Azan 5 menit lagi. 3 menit. Kemudian di antara sebab dipilihnya rumah Al-Arqam ibn al-Arqam, Arqam ini dia punya rumahnya besar, jauh dari kepadatan kota Mekah, dan Arqam ini umurnya masih 16 tahun. 16 tahun sudah jadi tuan rumah. Bukan orang yang tersohor, bukan orang yang punya banyak pengikut, bukan orang yang punya majelis taklim, bukan orang yang diketahui untuk dipandang perkataannya, dipandang perbuatannya, bukan. Dia orang biasa dan dia anak muda. Umurnya ketika itu masih 16 tahun. Inilah sebab-sebab di antara sebab dipilihnya rumah Al-Arqam ibn al-Arqam. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.